banyak sebenarnya. Utsman pernah mengatakan itu waktu beliau jadi khalifah. Tapi waktu beliau jadi khalifah memang beliau sudah tak lagi fokus dengan hartanya, ya. Orang nggak fokus saja duitnya masih banyak. Utsman yang ketika beliau dikepung di rumahnya, beliau harus bersumpah kepada seluruh masyarakatnya karena Utsman bukan sahabat ya, ini masyarakat pendatang yang pengacau ibu kota, di mana mereka membawa fitnah. Di antara fitnahnya Utsman ini membagi-bagi harta negara untuk saudara-saudaranya. Maka Utsman berkata kepada seluruh yang ada, demi Allah kalian tahu bahwa saya sahabat paling kaya saat Rasul masih hidup, dan tak pernah satu dirham pun dari harta negara ini aku berikan kepada keluargaku. Yang aku berikan itu adalah dari harta pribadiku yang halal. Gitu ya? Memang begitu Pak. Orang sebaik Utsman saja yang hartanya pasti halal, itu kalau jadi pemimpin siap-siap difitnah. Gimana harta nggak halal? Pastilah namanya. Bagaimana yang masih suka dengan yang syubhat? Pasti fitnah di mana-mana. Ini jelas-jelas hartanya halal, sahabat dijamin masuk surga, sahabat dengan amal harta yang luar biasa, dan semua orang tahu dia orang kaya. Ya kan? Dan Utsman itu sudah kaya sebelum lahir. Yang ruwet itu kan ketika jadi pemimpin baru kaya Pak. Itu agak ruwet itu. Kalau Utsman ini memang belum lahir udah kaya. Orang semua tahu itu karena beliau dari keluarga besar Bani Umayyah dari saya ceritakan. Tapi segitu pun beliau masih mendapatkan fitnah. Karena ini masalah kekuasaan. Ya, maka sungguh saya acung jempol sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang wajahnya selalu saya lihat di sepanjang kota di Indonesia ini, di pinggir-pinggir jalan yang mengajukan diri jadi pemimpin. Itu luar biasa, orang-orang yang siap difitnah. Itu saya kagum dengan orang-orang yang luar biasa, dia berani difitnah oleh masyarakatnya, ya kan? Bahkan kadang-kadang tidak punya keahlian pun majang wajahnya. Luar biasa. Betapa beraninya mereka menghadapi neraka, itu luar biasa. Saya kagum sekali. Kagum sekali, Pak. Iya. Makanya teman-teman jangan masuk ke wilayah kepemimpinan kecuali orang yang memang punya kemampuan. Gak asal pengen, gak asal suara terbanyak, gak asal terkenal, enggak begitu. Dalam Islam tidak begitu. Itu wilayah yang harus dimasuki, tetapi kata Nabi jangan memasukinya semua orang. Ya bukan sekedar pengen, sekedar punya uang, sekedar elektabilitas, sekedar enggak gitu. Baik. Nah Utsman radhiyallahu anhu umpamanya beliau punya ini masya Allah dengan ibadah hartanya sungguh sangat luar biasa. Umpamanya ketika beliau yang paling terkenal dan masya Allah sampai hari ini masih bisa antum kunjungi, yaitu Sumur Rumah. Itu sangat legendaris teman-teman. Kenapa? Lihat, Sumur Rumah itu salah satu sumur yang ada di Madinah dan sekitarnya zaman Nabi. Dan dia Sumur Rumah itu adalah sumur yang paling jernih airnya dan paling layak untuk diminum dibandingkan sumur yang lain. Dan kemudian dibeli oleh Utsman pertama kali dengan 15.000 dirham. 15.000 tawar-menawar karena sebenarnya kaum muslimin perlu air itu, dan muslimin harus beli air dari Yahudi. Mbok ya bapak ibu ini yang pengusaha muslim, mbok ya mikir kayak Utsman. Gimana caranya supaya kita ini tidak niru gaya Yahudi? Kalau Yahudi itu jualan air. Ya saya tidak bicara halal haram ya. Halal haram ada hukum sendiri. Kita bicara peradaban yang lebih tinggi dari itu. Lebih tema halal haram. Yahudi itu kan jualan air. Yang punya sumur rumah itu cuma duduk ongkang-ongkang, sumurnya ada, memang airnya luar biasa. Tiap hari muslimin ngambil sini, kasih uang sekian dirham ambil uang. Tiap hari. Oke. Melihat keadaan yang sulit itu, maka Nabi SAW tinggal ngelelang di hadapan orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha ini. Kata Nabi, siapa yang membeli sumur rumah maka baginya surga. Itu
Makanya Utsman angkat tangan kan. Masalahnya kan begini, Pak. Bukan hanya masalah beli atau tidak beli, punya duit apa enggak punya duit, terlalu kecil buat Utsman uangnya. Masalahnya si Yahudi itu sedang tidak jual sumurnya. Kan diperlukan keahlian pedagang sehebat Utsman untuk negosiasi dengan si Yahudi yang sedang tidak ingin jual sumurnya. Ya mau lah, wong itu menghasilkan kok. Dengan nego yang luar biasa Utsman dan si Yahudi itu, sampai Yahudi itu mau ngalah. Ya sudah, kalau memang begitu saya jual 15.000 dirham. Tapi separuh hari. Hari ini saya, hari besok kamu, hari besoknya saya, kemudian kamu, saya, kamu gitu. Kata Utsman deal 15.000 dirham. Utsman tinggal ngumumkan kan? Tinggal ngumumkan kepada para sahabat, ya Rasulullah sudah saya beli, tapi nggak bisa setiap hari. Datangi saja pas hari saya. Ya gratis pas harinya, sudah wakaf. Makanya pasti orang datangnya waktu hari gratis. Hari bayar ngapain datang hari bayar? Yahudi pula. Ya kan? Datang hari gratis. Yahudi turun jauh itu Pak, income-nya. Hilang malah, income. Wah, ini hilang. Sudah tahu? Tinggal Utsman datangi lagi. Piye Mas? Deal? Loh gitu kan. Ayo pada Yahudi rugi Pak ini Pak. Muslimin itu, ini Quraisy nih. Quraisy nih Pak, yang bisa ngalahkan Yahudi dalam urusan perdagangan itu Quraisy. Saya bilang, ini Yahudi hari ini menguasai perdagangan. Ayo, keluar orang-orang Quraisy mana? Jangan cuma nasab doang dibanggakan, tapi nggak ada karyanya. Mana yang Quraisy? Berkarya untuk umat di dunia perekonomian. Yang bisa mengalahkan Yahudi itu Utsman radhiyallahu anhu. Utsman hadir dengan Utsman yang orangnya kalem, lembut, luar biasa itu. Maka kemudian Utsman radhiyallahu anhu ya sudah total 30.000 dirham harga sumur wakaf, sampai hari ini masih mengalir dengan jernih dan deras airnya. Aman 15 abad belum habis pahalanya.